Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zariski. Saya dari kelas MJ 702. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil UAS Etika Bisnis, yaitu studi kasus tentang dugaan praktek monopoli beras yang dilakukan Wilmar, Padi Indonesia atau WPI. Identifikasi sektor bisnis yang terdampak. Sektor bisnis yang terdampak dalam kasus ini adalah sektor pertanian. Sektor pertanian, industri penggilingan padi, perdagangan pangan, dan distribusi beras. Praktek monopoli yang diduga dilakukan oleh Wilmar melalui unit bisnis PT Wilmar Padi Indonesia atau WPI dapat mempengaruhi industri penggilingan padi, distribusi beras, dan pasar beras secara keseluruhan. Selain itu, hal ini juga mempengaruhi sektor perbankan jika ada masalah dalam pembiayaan usaha pertanian atau penggilingan padi kecil, serta pemerintah sebagai pengatur kebijakan pangannya. Selanjutnya, kasus atau isu etika bisnis yang terjadi, praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Isu yang terjadi dalam kasus ini adalah praktek monopoli yang diduga dilakukan oleh Wilmar dalam pengelolaan dan distribusi beras melalui PT Wilmar Padi Indonesia atau WPI. Monopoli dalam hal ini mengarah pada pengendalian harga dan pasokan gabah kering, gabah kering panen atau GKP yang dapat menciptakan ketidakseimbangan pasar dan merugikan para petani kecil dan konsumen. Selain itu, dugaan ini juga terkait dengan persaingan tidak sehat di mana Wilmar diduga menguasai sebagian besar pasokan dan mempengaruhi harga secara tidak wajar. Hal ini dapat menghambat kompetisi di pasar, membuat harga menjadi lebih tinggi, dan mengurangi pilihan bagi konsumen. Selanjutnya, analisis menggunakan teori etika bisnis seperti etika deontologi, utilitarianisme, atau etika keutamaan. Etika deontologi. Menurut pendekatan deontologi, tindakan monopoli yang diduga dilakukan oleh Wilmar bisa dianggap tidak etis, meskipun hasilnya menjaga kelangsungan bisnis perusahaan dapat menguntungkan bagi pemegang saham perusahaan. Deontologi menekankan bahwa ada aturan moral yang harus diikuti, dan dalam hal ini penguasaan pasar yang berlebihan dan pengendalian harga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kewajiban moral perusahaan untuk tidak mengeksploitasi pasar. Selanjutnya, etika utilitarianisme. Dari perspektif utilitarianisme yang memprioritaskan hal yang bermanfaat bagi sebagian besar orang, praktek monopoli bisa dianggap salah karena berpotensi merugikan, yaitu merugikan konsumen dan petani kecil dalam jangka panjang. Jika Wilmar mengendalikan harga GKP, maka akan mengurangi pasokan. Dampaknya bisa meningkatkan harga beras secara keseluruhan dan mengurangi akses bagi banyak orang terhadap pangan yang terjangkau, yang tentunya merugikan masyarakat secara luas. Etika keutamaan. Dalam pendekatan etika keutamaan, fokusnya adalah pada karakter dan kewajiban individu atau perusahaan. Dalam hal ini, jika Wilmar tidak bertindak dengan kebajikan, seperti keadilan dan integritas, maka praktek tersebut bisa dianggap tidak etis. Seharusnya perusahaan harus beroperasi dengan keutamaan seperti kejujuran, tanggung jawab, sosial, dan pengertian terhadap dampak bisnis terhadap masyarakat dan petani kecil. Selanjutnya adalah dampak dari isu tersebut terhadap bisnis, konsumen, dan masyarakat. Terhadap bisnis, jika praktek monopoli berlanjut, Wilmar mungkin akan mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek, namun dampak negatifnya yaitu jangka panjang bisa berupa regulasi pemerintah yang lebih ketat, reputasi buruk di mata publik, serta potensi pepercayaan pasar jika pesaing lain memajukan keluhan. Perusahaan penggilingan padi kecil juga bisa terpengaruh karena pasokan gabahnya terbatas. Selanjutnya, terhadap konsumen, konsumen bisa terkena dampak dalam bentuk harga beras yang lebih tinggi dan kelangkaan pasokan beras, terutama pada masa-masa panen yang rendah. Jika pasokan beras dikendalikan oleh suatu pemain besar, harga bisa menjadi lebih fluktuatif dan akstabilitas bagi konsumen miskin bisa terancam. Selanjutnya, dampak terhadap masyarakat. Masyarakat lebih luas akan menghadapi ketidakstabilan pangan yang dapat menyebabkan kenaikan harga makanan pokok. Ini bisa mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan bawah
akan terjadi ketimpangan sosial antara produsen besar dan petani kecil bisa semakin besar. Selanjutnya, rekomendasi solusi berbasis etika bisnis untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat. Rekomendasi solusi berbasis etika bisnis yaitu adalah penguatan regulasi pemerintah. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada penguasaan pasar yang berlebihan oleh suatu perusahaan atau pemain besar. Pembentukan dan penegakan regulasi terkait monopoli dan persaingan sehat harus diprioritaskan, misalnya dengan memantau dan mengatur harga GKP untuk menghindari fluktuasi yang merugikan konsumen dan petani. Selanjutnya, mendorong transparansi dan persaingan yang sehat. Wilmar dan perusahaan sejenisnya perlu beroperasi dengan transparansi penuh dan tidak terlibat dalam praktek yang merugikan pasar. Secara keseluruhan, mereka harus memperhatikan etika persaingan yang sehat dan berkontribusi pada stabilitas pangan dengan mendukung petani kecil dan usaha penggilingan skala kecil. Selanjutnya, rekomendasi dan solusi berbasis etika bisnis yaitu pemberdayaan petani dan penggilingan skala kecil. Pemerintah juga bisa membantu petani kecil dan penggilingan padi dengan memberikan akses ke alat yang lebih baik dengan pembiayaan dan dukungan teknis. Dengan demikian, para penggilingan padi kecil bisa lebih kompetitif dan produktif dan meningkatkan kapasitas produksi mereka. Penerapan prinsip keadilan dalam bisnis. Rekomendasi solusi berbasis dengan penerapan prinsip dan keadilan dalam bisnis ini, Wilmar sebaiknya menilai kembali kebijakan bisnis mereka dengan menggunakan prinsip keadilan dan kebajikan. Sebagian perusahaan besar, mereka memiliki tanggung jawab untuk beroperasi secara etis, memperhatikan kesejahteraan petani dan konsumen, dan tidaknya berfokus pada keuntungan jangka pendek. Pesan motivasi dari saya, jangan mengambil keuntungan dari kerugian orang lain karena itu melanggar etika dalam berbisnis. Dan selalu mematuhi peraturan norma yang berlaku karena itu merupakan dasar dari etika sosial yang baik. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.